Ya, Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita sudah terhubung dengan Ruhut Sitompul ini ya. Halo, selamat malam, mantan tim sukses Ahok Jarot. Selamat malam, Bang Ruhut. Selamat malam, penonton setia Jak TV. Ya, Bang Ruhut, di studio ada Bang Ridwan Saidi, Pak Musni Umar, dan juga ini Bang Antoni Leong ini. Ya. Bos-bosku, selamat malam, apalagi RNR, Ridwan dan N Ruhut. Ya, gimana nih Bang Ruhut? Ini tampaknya Anies Sandi sudah memenuhi salah satu janji kampanyenya ini. Alexis ditutup. Mendukung dong Alexis ditutup? Itu bukan ditutup, izin tidak diperpanjang. Jadi kalau bicara izin nggak diperpanjang, ya bagus lah. Artinya dia mengikuti langkah daripada Jarot. Itu kan yang nggak memperpanjang kan Jarot. Ya, yang nggak memperpanjang apa Jarot maksudnya? Izin. Ya kan, Izin, itu ya? habisnya kan waktu era Jarot gubernur. Oh iya, ya. Tetapi kan Anies bisa saja kemudian memperpanjang begitu ya? Nyatanya. Malu dong kalau dia perpanjang, Jarot aja enggak. Jadi bagi gua nggak ada yang sesuatu, itu biasa-biasa aja. Ya, tetapi waktu zamannya Ahok juga Alexis ini tidak diberi sanksi apa-apa ya, Bang Ruhut? Jadi begini, lihat case per case, ya. Jangan kekuasaan tidak ditimpang lima, tapi jadikan hukum panglima. Ya, kalau berbicara yang ditutup Ahok, siapa nggak tahu di sana ada pembunuhan, di sana ada pengedaran narkoba, macam-macam pelanggarannya. Ahok tegas. Kalau ini, aku mohon, equality before the law. Semua sama di depan hukum. Kerja yang seperti ini, ada ribuan di Jakarta. Tapi Kalau Kalijodo sudah digusur. Janganlah bawa era Ahok. Ahok kan udah aku bilang hebat. Ahok itu kan kalah karena sara, karena fitnah, teror. Dan Ahok itu memang hebat, gak ada yang lawan. Ini kan kita lagi bahas Anies. Gimana sih, Lin? Ya? Ya. Jadi ini yang seperti Alexis itu ada ribuan. Tolong semua diberhentikan. Baru Anies mantap. Ya, berarti tapi satu ini sudah menunjukkan langkah positif ya, Bang Ruhut? Hah? Satu sudah ditutup, begitu sudah menunjukkan langkah positif ya, Bang Ruhut? Tapi kalau kan tidak diperpanjang karena harus memenuhi syarat. Kalau syaratnya dipenuhi, apalagi Anies statementnya kan bagus. Yang lain nggak usah khawatir kalau kerjaannya benar, kan gitu statementnya. Bisnis yang kayak gitu, sekarang kita katakan diduga. Tapi bisnis yang kayak gitu, ada benarnya nggak? Ya, nah ini mungkin tantangan juga ini. Ada Pak Antoni Leong juga ini, Bang Ruhut. Atau Bang Ruhut? Enggak. Ya, prinsipnya memang ke depan pengusaha kan perlu kepastian hukum dan juga menjalankan bisnisnya juga sesuai hukum dan konstitusi. Artinya ya ketika yang tadi seperti segmen sebelumnya saya bilang, ketika izin A ya kita langsung laksanakan bisnis A. Artinya ke depannya memang Pemprov juga harus lebih tegas dalam mengaudit. Ya, tapi tadi yang disoroti Bang Ruhut bahwa ini sebenarnya bukan ditutup tapi tidak diperpanjang izinnya. Artinya kalau memenuhi syarat akan diberi izin lagi begitu ya? Semua media tercapture dengan baik. Sebelumnya Pak Basuki juga menstate bahwa Alexis surga lantai 7 merupakan surga lah apapun itu. Artinya dari dulu Pak Basuki sudah mengetahui, tapi kenapa tidak ada tindak lanjut dari ini? Ini bukti komitmen dan ketegasan dari Anies Sandi. Artinya janji ini pelan-pelan, mengapa kita namakan program kerja? Mengapa kita namakan janji kerja, bukan program kerja? Artinya janji ini harus kita eksekusi dengan baik. Artinya dengan 2 minggu sekarang ini kita sudah melihat banyak arah perubahan yang lebih baik. Artinya yang sebelumnya tidak bisa dieksekusi 5 tahun ke depan insya Allah juga tapi akan ini kan berjalan dengan baik. katanya kalau kemudian diurus izinnya sesuai syarat akan diberi izin lagi begitu? Ya, dari DPM PTSP Pak Edi Junaidi sudah tidak mengeluarkan izin lagi dan hari ini juga sudah ada pensegelan ya. Artinya seluruh tindakan yang memang di Alexis ya sudah tidak legal. Artinya ini secara ini kan tidak diperpanjang izin sama tutup kan sebenarnya sama aja. Tidak beroperasi lagi ya udah sama. Tutup ini barang. Nah, ini Bang Luhut sebenarnya udah tegas sekali ya ini tampaknya Anies Udah Sandi. tutup abangku.
Halo, Ya. jelas kok kan suratnya itu kan belum dapat diproses, kan begitu, Ya. kan? Maunya berhentikan gitu dong. Iya, iya. Dicabut izinnya Ditampung. baru keren. Tampung. Jadi kalau belum dapat diproses, ini kan banci, Oh, iya. ya, otomatis bisa diproses, kan begitu. Karena Hah? belum begitu ya. Iya, belum dapat diproses. Artinya suatu saat nanti dapat. Iya, berhentikan aja udah selesai. Dan yang ribuan lainnya. Dan ingat loh, jangan yang lain itu kan saya bilang di Twitter. Jangan karena lihat backing cawan, jangan tempat-tempat itu banyak ormas loh yang membacking. Apalagi ormas-ormasnya udah rahasia umum. Hah? Berani nggak? Pendukung dia lagi? Hah? Wah, Aku ini sudah tinggal banyak ketawa saja. orang yang Emangnya membacking enak ini jadi katanya, gubernur? pendukung Anies Hah? katanya. Mungkin dijawab Anda. Artinya belum bisa diproses kan. Pak Edi Junaidi juga udah men-state bahwa ini ya sama, udah ditutup. Hanya saja kadang dalam surat menyurat ini kan kita perlu ada mungkin komunikasi. Dan saya sudah baca dari tim legalnya Alexis juga udah menyatakan menerima apa yang dikirimkan surat dari DPM PTSP. Artinya ke depan memang perlu mungkin komunikasi, tapi Mas Anies juga belum membuka komunikasi itu. Artinya ketegasan itu jelas belum dia diproses itu ya artinya udah tutup. Dan akhirnya kita lihat 2-3 hari ini tidak Nggak ada operasi ditantangin lagi. begitu ya, bahwa tempat-tempat lain yang kemudian di-backingin ormas katanya begitu. Ya, kita nggak ke arah sana. Kita memang laksanakan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Artinya yang kita lakukan ini kan memang ketika memang perlu diaudit ya kita akan audit. Artinya kan Alexis ini semua orang udah tahu lah. Masyarakat ini kita udah YouTube, Kaskus di mana-mana juga sudah ada ibaratnya curahan hati ya dari pengguna atau konsumen. Artinya ini sudah bukan rahasia lagi, ini udah rahasia publik. Ya mungkin ini lebih baik kali ya Bang Ruhut ya, meskipun bahasanya cuma belum dapat ya, daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ruhut. Ya, jangan biasakan ibarat joke itu gitu. Jangan kasih beruang madu. Jangan dibikin rakyat itu, waduh sudah senang. Taunya tumbuh nanti seperti jamur di musim hujan. Faktanya saya udah bilang, ada 5 kelompok besar yang seperti Alexis itu. Berani nggak? Itu Iya. aja kita tunggu. Iya. Aku tunggu. Aku Dan tunggu. jangan lupa. Ya kita Coba tunggu saja ya Bang Ruhut ya. Tunggu deh. Kan ini masih baru Bang, Enggak. Izin. gubernurnya. Bikin aja yang menyentuh rakyat deh, rumah 0%, Iya. dan di tiap kecamatan 3M, yang gitu-gitu aja dulu. Itu dirasakan rakyat. Kalau mengenai Alexis, yang merasa pusing siapa? Ya langganan Alexis, menengah ke atas. Tapi rakyat ini lagi menunggu rumah 0% ya. Bos, aku udah dipanggil dalam TV-an nih. Udah mau live ya? Ya, oke bos. Baik, baik, terima kasih, Bang Salam Ruhut. kawan-kawan. Yuk, yuk. Oh, dia di Assalamualaikum. TV. Katanya ini sebenarnya kurang menyentuh rakyat begitu ya. Maksudnya Karena kan gini, gimana? Alexis ini kan kalangan menengah ke atas lah ya. Kenapa tidak lebih fokus ke janji yang rumah 0% dan lain-lain? Oh kan itu paralel diselenggarakan. Iya, oke. Jadi bukan dia ngurusin Ini semacam Alexis aja. Kan SKPD aja ada 17. Masa semua SKPD keroyokan ngurusin Alexis? Ya kan yang lainnya juga ada paralel. Tapi saya tidak pegawai DKI, jadi saya kira itu dilakukan paralel. Ya kan? Cuma yang dimaksud tadi oleh saudara Ruhut itu, yang rakyat itu bukan OCOK, bukan apa. WTS pinggir jalan, kenapa nggak dihajar juga gitu? Kalau nggak saya salah tangkap maksudnya dia. Ya mungkin itu maksudnya. Tapi kalau kita tahu mungkin ke Pak Musni ya, selama ini sudah fenomena yang baru karena selama ini memang kalau WTS di pinggir jalan itu kerap dirazia sampai ada yang lompat masuk terjun ke kali lain, banyak lah yang razia. Tetapi yang di hotel-hotel itu yang kadang-kadang biasanya memang aman. Kali ini tidak ya, Pak? Iya, jadi gini ya. Ini Bung Ruhut ini memang tidak objektif ya. Kan dia politisi lah begitu ya. Kalau dia objektif pasti dia akan menerima apa yang sudah dilakukan. Itu kalau kita mengirim surat itu kan banyak pertimbangan. Nanti kalau kita tutup akhirnya bisa digugat balik. Tapi kan ada kata-kata di mana tidak ada celah hukum di situ kan. Itu contoh saja. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan ini
sebaliknya apa yang pernah dilakukan Ahok. Kalau Ahok itu berani sekali menggusur air Jelataba. Itu saya saksikan, saya sendiri menangis itu waktu di pasar ikan dan saya live di situ. Yang dipakai ada tentara, TNI, polisi, kemudian Satpol PP, seluruh aparat turun di situ. Dan itu luar biasa, lebih kejam daripada di zaman Orde Baru ya. Itu saya saksikan sendiri. Nah sekarang itu kan genuine betul tuh. Jadi dilakukan dengan sangat manusiawi ya, sudah selesai habis masa ini izinnya sudah di stop dan tidak lanjutkan. Dan itu sebenarnya yang dihajar kelas menengah ke atas yang punya uang. Bayangkan orang masuk di situ satu malam satu orang bisa 15 juta. Itu bukan uang kecil, itu hanya dari 15 juta itu bayar karcis, iya bayar karcis macam-macam lah di situ. Itu satu kali Tapi saja. penasaran ya. Jadi itu contoh saja bahwa ini yang dihajar adalah orang-orang yang tidak disiplin karena dia di backing, punya uang, punya kedudukan dan sebagainya. Nah, tapi dengan keputusan ini akan memberi pelajaran dan juga sudah ditegaskan supaya yang lain tidak melakukan kesalahan. Kalau pernah melakukan kesalahan ya bisa tobatlah, tidak lagi mengulangi dan itu akan baik ke depan. Maksudnya ya. hotelnya. Iya, artinya yang disebutkan Luhut tadi itu kan banyak katanya, ada ribuan disebutkan, tapi saya tidak percaya ribuan yang tempat-tempat seperti itu. Memang ada. Enggak, hotel di Jakarta ada ribuan nggak sih? Enggak sampai. Jadi ke berlebih-lebihan nih sampaikan tadi. Jadi ya, dengan Pak, yang berlebihan itu siapa? Luhut tadi yang mengatakan. Dia. Iya, mengatakan penegasan saja. Jadi ini menurut saya kita sekarang bukan saatnya lagi bersilang soal hotel atau yang pernah mendukung Ahok, kemudian yang tidak setuju dengan Anies. Sekarang ini ayo kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita koreksi, kita kasih jalan keluar. Jangan kita mengembangkan kebencian terus-menerus. Ini yang terjadi sama Luhut itu saya lihat kebencian terus-menerus dan itu tidak akan bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Mari kita bersikap objektif. Kalau benar kita katakan benar, kita dukung. Kalau yang salah ya kita koreksi, kasih jalan keluar. Dikritisi begitu ya. Ya. Ya tadi Pak Antoni memang kalau memang bahasanya itu belum dapat diproses sehingga menimbulkan tafsir nanti akan bisa diproses, padahal tapi mungkin ini pertimbangan karena ya tadi itu dari segi hukum karena memang dasar hukumnya bukan untuk menutup ya, tetapi untuk memberikan izin begitu. Ya, artinya ketika izin nggak ada ya berarti Tutup. udah nggak ada barang ini kan. Artinya kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang pro Ahok, Pak Basuki, Pak Agus, yang pro Anies Sandi, sebenarnya kita udah nggak cocok lagi ngomong kayak gini. Artinya ke depan ini bagaimana solusi masyarakat. Artinya ketika big case kasus besar ini sudah bisa kita tuntaskan, artinya ayo mari kita fokus kepada DP 0. Ayo kita minta juga masyarakat tagih janji soal DP 0 ini. Artinya ke depan kita ingin hadirkan solusi. Jangan kita stuck soal bagaimana nih karyawan Alexis, bagaimana 1.000 karyawan Alexis, bagaimana ke depan pajak ini. Artinya pemasukan dari DKI bukan hanya soal dari Alexis, kita nggak khawatir soal itu. Dan kita tidak pungkiri pariwisata memang memberikan kontribusi yang baik untuk pendapatan di DKI. Tapi kita bisa cari celah dan opportunity yang di bidang lain. Artinya yang memang lebih baik secara moral, lebih oke secara mungkin hukum dan undang-undang. Artinya ke depan kita juga mengajak bukan soal ini aja nih. Kita media mungkin harus udah stop nih soal Alexis. Mari kita move another solusi untuk ibu kota. Kira-kira itu. Memang mau ditutup. Enggak, silakan. Begini, yang paling pokok dari pengalaman Alexis ya, komunikasi. Siap. Kan saya lihat itu pengacara dari Alexis juga kagak marah-marah ya. Dia bisa terima. Nah, itu saya lihat bahwa Anies itu punya kemampuan yang buat saya agak bonus buat bangsa Indonesia. Dia bisa membuat sesuatu tindakan langkah di mana si victim katakanlah ya under quote and quote itu nggak merasa digebugin, ya kan? Sama juga dengan reklamasi. Kok bisa Jokowi itu ngaku, ya kan, semacam cuci tangan. Saya nggak kasih izin loh, saya nggak pernah bikin izin. Dari mulai saya gubernur sampai saya presiden, saya nggak keluar izin. Lah itu kan kayak orang ketakutan dia ya. Ada seperti trauma. Nih, padahal Anies belum ngapa-ngapain soal reklamasi. Itu ditunggu juga janji selanjutnya ya untuk ini harus maksud saya
ini memang model kepemimpinan khas Anies. Kalau bisa yang lain-lain juga begitu ya. Jangan terlalu banyak gembar-gembor, yang dilakonin kagak ada. Tapi ini yang dua hal, Alexis oke lah, saya respect. Tapi saya lebih respect cara dia menangani reklamasi. Sampai Luhut Panjaitan tuh kan galak dia. Kagak bersuara lagi. Kagak ada suaranya. Luhut Dan Ruhut. Dan Ruhut ya kan. Nggak bersuara lagi soal reklamasi. Baik, itu kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.